Puji nama Tuhan, minggu ini kita berjumpa kembali dan saya berdoa supaya dalam KPK saudara banyak kesaksian, banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dan KPK akan selalu menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi saudara untuk saling menerima dan diterima, ya, saling menguatkan, saling mendoakan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara masing-masing. Kali ini melanjutkan yang minggu lalu kita pelajari, ya, jangan menjadi seperti dunia. Kita mau lanjutkan, kita mau baca yang sudah sempat saya bahas di ibadah pagi, Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Ya. Kita baca terlebih dahulu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, dalam komunikasi kita sebagai manusia, ketegasan itu perlu. Dan ketegasan ini bisa disampaikan ketika kita tidak setuju terhadap sesuatu atau ketika kita harus menandaskan sesuatu. Tapi terkadang ada situasi di mana kita merasa tidak bisa mengendalikan semuanya dan akhirnya kita meluapkan emosi kita secara berlebihan. Marah adalah salah satu emosi manusia, tapi marah-marah adalah berlebihan. Ya. Sekali lagi orang Kristen, orang percaya boleh marah, boleh. Tapi jangan jadikan itu excuse, alasan untuk bisa marah-marah. Ini dua hal yang berbeda. Saudara boleh saling mendoakan dalam KPK, ibadah KPK saudara, supaya roh suka marah-marah dicabut dalam nama Yesus. Ya. Dan kita penuh kasih mesra, kita saling mengampuni, saling mengasihi, apapun latar belakangnya, perbedaan apapun yang ada. Loh saudara berbeda itu enggak apa-apa, berbeda kepentingan, berbeda kemauan, enggak apa-apa. Berbeda bukan berarti tidak berteman selamanya, enggak. Perbedaan itu penting. Justru kalau mulai terlihat perbedaan, berarti both of you, kedua pihak ini artinya grow, bertumbuh, berkembang. Asal bertumbuh ke arah yang benar ya, bukan bertumbuh justru bertumbuh salah. Jadi minggu ini saudara renungkan baik-baik. Apabila kamu menjadi marah, atau yang sudah saya bahas, bahasa Yunani orgizo. Kalau Anda terpancing, jangan sampai beri kesempatan kepada iblis. Orang Kristen boleh meluapkan emosinya, marah, tapi tidak boleh marah-marah. Ingat seperti yang saya bahas di ibadah pagi, saudara bisa lihat lagi. Yesus pun marah, berduka cita lalu dia marah. Tapi karena dia marah bukan marah-marah. Saat dia marah, dia mendoakan orang, orang itu sembuh. Kalau kita marah-marah, mana bisa kita doakan orang? Mana bisa kita berdoa untuk diri kita sendiri? Ya. Jadi ini hal yang kontroversial tapi harus disampaikan. Tidak setuju itu boleh. Ya. Apalagi misalnya saudara punya kapasitas sebagai seorang pemimpin. Anda mengungkapkan ketegasan Anda, boleh. Dan ketika ada yang tidak setuju, boleh juga. Makanya kalau saya punya prinsip paling suka enggak usah banyak omong. Banyak doa aja. Enggak usah marah-marah, berdoa. Enggak setuju, saudara sudah sampaikan. Ditolak, doakan saja. Selesai perkara. Damai hidup di dunia ini. Enggak kepikiran, karena ketika kita berdoa kita sudah serahkan Tuhan. Dan juga emosinya sehat, bukan labil tetapi stabil. Karena diperkarakan sama Tuhan semua, bukan urusan kita lagi. Oleh karena itu minggu ini benar-benar berdoa. Terutama ya, minta spirit yang membuat kita marah-marah. Itu dicabut dalam nama Yesus. Minta regulasi emosi
Saya ulangi, regulasi emosi yang sehat. Ya. Ketiga, minta damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kita. 3 hal yang perlu saudara doakan. Yang pertama, minta regulasi emosi yang baik. Kedua, minta damai sejahtera. Ya. Ketiga, minta spirit yang bikin marah-marah itu dicabut dalam nama Yesus. Supaya kita semakin seperti Kristus. Semakin bisa diterima banyak orang, bukan hidup menyenangkan orang ya, tapi bisa diterima banyak orang dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, selamat berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati.